Selamat datang di YouTube Horrors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kali ini aku bakal jelasin introduction buat Kubernetes. Agendanya nanti bakal ada penjelasan apa itu Kubernetes, terus bedanya Docker sama Kubernetes apa, kemudian komponen yang ada di Kubernetes, sama hands-on untuk yang terakhir. Oke, Kubernetes. Apa sih Kubernetes itu? Kubernetes adalah salah satu platform open source yang berfungsi sebagai container orchestration. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi dan layanan dalam kontainer, serta melakukan scaling, scheduling, dan monitoring dari kontainer. Kemudian ada container orchestration lain seperti Apache Mesos atau Docker Swarm. Tapi Kubernetes itu telah jadi standar industri karena kemudahan yang diberikan dan banyaknya pengguna. Kubernetes ini menyediakan kemampuan kontainer yang luas, komunitas kontributor yang dinamis, pertumbuhan pengembangan aplikasi cloud native, dan ketersediaan tool Kubernetes yang secara komersil dan di-hosting di banyak cloud provider kayak di AWS, GCP, Alibaba Cloud, DigitalOcean, sama Huawei Cloud. Intinya Kubernetes itu dipakai udah 70%-an lah, udah banyak. Kalau container orchestration itu pakainya Kubernetes. Kemudian infrastruktur yang ada di Kubernetes. Kubernetes itu awal kalau kita mau buat Kubernetes, kita pasti diwajibkan untuk buat cluster. Cluster itu terdiri dari beberapa node, yaitu ada node master dan beberapa node follower atau slave, biasanya kalau di Docker. Kemudian orchestration, disebut container orchestration karena dia itu bisa melakukan start, stop, restart, sama restart container, kemudian bisa lihat status monitoring dari container, bisa melakukan distribusi, scaling, sama rollover, kemudian memberikan akses kontrol, logging, sama komunikasi antar container. Jadi kalian bisa, kalau kalian buat container, buat database sama engine, contoh database sama engine X di container, nanti mereka tuh bisa komunikasi lewat jalur internal, kayak private network gitu sendiri. Kemudian ini ada containerization sama container orchestration. Containerization itu contohnya kayak Docker, kemudian JFrog, kemudian RKT, di Windows juga ada Hyper-V, kemudian ada LXC, ada Podman, ada Rancy, sama ada Containerd. Containerization yang biasanya dicoba secara manual saat ini itu paling banyak Docker, yang kedua itu Containerd. Kemudian untuk container orchestration yang paling sering dipakai dan yang kita pelajarin saat ini ya Kubernetes. Next, terus bedanya apa sih Docker sama Kubernetes? Kalau ngomongin perbedaan antara Docker sama Kubernetes secara penggunaan, umumnya kedua tools ini itu bisa dibedakan berdasarkan penggunaannya. Secara umum, Docker itu digunain kalau kita jalanin server on-premise atau perusahaan yang atau server yang milik pribadi atau perusahaan yang punya kapasitas besar. Kemudian kalau Kubernetes itu digunain untuk microservice, yaitu kita gunain server dari cloud provider, di mana server itu speknya kecil-kecil. Kalau on-premise ini bisa misalnya udah 16 core, 8 thread, 32 thread, udah spek gede-gede lah, udah pakai CPU yang buat server khusus. Kalau ini itu kita cuman paling 1 core, 1 RAM. Karena itu ini disebut microservice. Jadi Docker buat on-premise, terus Kubernetes digunain buat microservice. Kemudian kenapa sih Docker biasanya digunakan buat server on-premise? Oke, sekarang coba kita visualisasikan server yang biasa kita tahu. Kalau server on-premise ini, itu sebenarnya ini kumpulan dari beberapa server. Server ini itu yang kotak kayak lemari, ini tuh sebenarnya raknya.
sedangkan servernya itu yang satu ini. Kemudian di sebelah sini itu hard disknya. Terus coba kita visualisasiin aja. Contoh kita ambil server yang di sini satu. Server yang pada umumnya itu bentuknya gini. Terus satu server ini biasanya ada satu CPU atau dua CPU. Untuk mudahin ngetahuin Docker itu fungsinya apa, coba satu server ini yang punya spesifikasi 8 core, 8 GB RAM sama 10 TB memori storage, itu kita umpamain sebuah kue. Nah, Docker ini tuh fungsinya buat ngebuat server itu kerjanya kayak kue. Gimana kue ini itu bisa dibagi semau kita baginya gimana berdasarkan aplikasi yang kita deploy. Jadi dari server besar utuh 18 core 8 GB RAM ini kita bisa bagi berdasarkan aplikasi yang kita jalanin. Contoh di sini Nginx, monitoring, ada MongoDB, ada MySQL. Dan kita itu bisa baginya terserah, tergantung penggunaan aplikasinya butuhnya seberapa, atau kita tentuin speknya berapa. Yang penting dia itu nggak bakal bisa ngelebihin jumlah spesifikasi awal, atau nggak bisa ngelebihin dari total kue yang ada. Jadi dari kue besar satu yang 8 core 8 GB RAM nanti dibagi buat Nginx 1 core 1 GB RAM, kemudian MySQL 4 core 4 GB RAM, MongoDB 1 core 1 GB RAM, monitoring 2 core 2 GB RAM. Yang penting totalnya nanti itu 8 core 8 GB RAM. Oke, next. Terus kalau Kubernetes gimana? Kalau Docker itu kan server satu dibagi server satu besar, terus dibagi kecil-kecil berdasarkan aplikasi yang dipakai. Kalau Kubernetes ini dua kali kerja. Yang pertama, kita nggak perlu server besar, kita adain server seadanya dulu. Contoh misalnya kita deploy Philcott Maps. Nah, karena kita gunakan Kubernetes atau yang berfungsi untuk memanage microservice, kalau kita jalanin jangan Philcott Maps sih, Siam. Contoh kita Siam, misalnya Siam yang akses cuma 20 anak. Jadi Siam secara default itu cuma nyediain 1 core 1 GB RAM. Karena ini kecil, jadi kan harganya murah. Kemudian kalau si Siam tiba-tiba, contoh KRS War, waktu War KRS itu, tiba-tiba yang akses nambah. Terus gimana dong? Kalau akses nambah, Kubernetes secara otomatis, kita nggak usah trigger apa-apa. Secara otomatis dia akan nambah server yang kita pakai. Jadi dari misalnya 20 orang akses, butuhnya cuma 1 core 1 GB RAM, kalau yang akses tiba-tiba 40, nanti Kubernetes bakal nambah servernya otomatis. Jadi server itu nggak bakal lemot kayak Siam sekarang. Jadi kalau berapapun mahasiswa yang akses nggak bakal down. Dan kita nggak perlu ngotak-ngatik di hari H, karena kita udah siapin di Kubernetes kalau limit kalau yang akses berapa, nanti servernya berapa, itu otomatis dikasih, otomatis ada di kemampuan Kubernetes. Terus kalau 60 gimana? Dia nambah otomatis juga. Terus sampai berapapun kalian butuhnya. Kalau storage-nya penuh gimana? Tenang, kita bisa adain atau nambah storage khusus sendiri. Contoh di sini pakai persistent volume yang ada di Kubernetes. Jadi pertama kita cuma punya 1 core 1 GB RAM, cuma buat 20 orang, tapi waktu ada yang akses 120 orang, kita jadi punya ini 1 core 6 kali, terus 1 GB RAM semua, sama storage 6 TB. Jadi fungsi Kubernetes, kalau Docker ngubah server besar jadi aplikasi dibagi rata secara dibagi kecil-kecil berdasarkan aplikasi. Kubernetes enggak, server kecil digabung jadi satu hingga dianggap sebuah server besar. Jadi fungsinya Kubernetes itu ngumpulin server kecil buat agar bisa dianggap server besar. Jadi kita fungsinya utamanya sih buat ngehemat budget. Jadi kalau misalnya kita baru buat startup kita kan nggak mungkin langsung beli server gede gitu kan, bisa sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi kalau pakai ini paling per bulan kita bayar, kalau masih aksesnya kecil paling per bulan bayar 1 juta. Terus kalau yang akses atau konsumen lebih banyak baru tagihannya nambah.
Ini biasanya di Kubernetes dipakai itu karena penghematan budget dan pengelolaannya gampang. Kita bisa nambah server sesukanya, terus ngurangi server sesukanya. Terus kalau tadi kan kita nambah, dia otomatis nambah. Terus kalau tiba-tiba akses turun gimana? Kalau tetap dia ada 6 noda atau 6 server, itu kan TG-nya tinggi. Terus kalau yang akses turun, yang akses webnya turun gimana? Kubernetes juga secara otomatis bakal ngilangin. Jadi kalau jumlahnya banyak dia banyak, jumlahnya dikit dia otomatis sedikit. Jadi kita nggak bakal bayar sesuai apa yang kita pakai dan berapa konsumen kita. Itu enaknya Kubernetes. Terus komponen dari Kubernetes. Tadi kan ada cluster. Syarat utama buat Kubernetes kan kita harus buat cluster dulu. Nah, cluster ini terdiri dari dua bagian, yaitu master node atau master node atau server master. Yang kedua ada node. Anggap aja master sama node. Node ini tuh slave atau follower. Jadi di sini fungsi master itu ketika kita ngasih komen ke Kubernetes, dia akan masuk lewat control manager. Kemudian sama API server itu diarahin ke scheduler untuk ngecek. Oh, dua server. Misal kita jalanin Nginx, masuk ke control manager, kemudian API server, terus ngecek di scheduler. Aku mau deploy Nginx, butuhku ada slot kosong nggak buat spesifikasi memorinya segini, terus komputasinya butuh segini. Ada yang kosong nggak? Node ini kosong. Terus komentar di Nginx tadi itu dikirim sama API server ke Kubelet. Sama Kubelet ini dia nge-trigger untuk buat pod. Dia nanti nge-trigger Kubelet ini dari komen yang didapat dari API server itu di-trigger buat ngebuat pod Nginx. Nah, pod ini di dalam pod ini ada kontainer. Kontainernya kita pakai Docker atau compute di. Secara default sih masih pakai Docker. Jadi cara kerja Kubernetes gimana? Kubernetes itu dari server kecil dijadiin server besar, terus kayak Docker juga. Setelah jadi server besar, dia dipecah jadi beberapa kontainer atau beberapa bagian berdasarkan aplikasi yang kita deploy. Bedanya kalau kita pakai Kubernetes, misalnya pod ini error, dia akan restart lagi secara otomatis. Dan kalau servernya kurang atau full capacity, dia bakal manggil server tambahan untuk biar server itu nggak overload lagi. Kemudian ini objek yang wajib ada di Kubernetes. Kalau kita deploy sesuatu, pasti harus ada pod. Space ini nggak terlalu, tapi biasanya ada default biasanya kita. Kemudian ada replika, ada deployment controller, ada stateful set, daemon set, service, config map, volume. Oke, jelasin dulu pod. Pod itu kayak pecahannya kayak kontainer dari Kubernetes. Jadi kalau di Docker kita mecahnya namanya kontainer, kalau di Kubernetes kita mecah berdasarkan aplikasi itu namanya pod. Di dalam pod baru ada kontainer. Bisa satu, bisa dua, tapi umumnya satu. Kemudian ada namespace. Namespace itu kayak ngebedain, cuman pemisah aja sih. Kalau kalian mau itu, biasanya kan ada kalau dalam kalau ngerjain sesuatu kan ada yang ready, ada yang masih developer, ada yang udah production kan. Namespace ini buat ngebedain itu. Kemudian ada replication controller. Ini kita nggak perlu tahu sih adanya. Replikasi itu nanti ada sendiri. Ini disambungin ke sini karena kalau kita pakai salah satu dari ini, replikasi bakal secara otomatis ke generate. Kemudian deployment, stateful set sama daemon. Ini kalian pilih ini salah satu aja. Kalian bakal lihat salah satu dari ini. Deployment, stateful set atau daemon set itu fungsinya biar kita bisa deploy pod lebih dari satu dan dia persisten karena dia pakai replication. Jadi kalau podnya tiba-tiba error atau contoh lah Nginx-nya error, apa yang terjadi? Dia buat Nginx baru biar server itu nggak pernah mati sama sekali, webnya biar nggak mati sama sekali. Terus service itu buat komunikasi antar
ya buat komunikasi antar pod atau antar cluster. Kemudian config map itu buat ngedit yang ada di dalam ngedit aplikasi yang ada di dalam pod itu. Kemudian volume itu memorinya. Di sini kan ada sebuah pod adalah sebuah kelompok yang terdiri dari satu atau lebih kontainer, misalnya kontainer Docker dengan ruang penyimpanan ataupun jaringan yang dipakai bersama, dan sebuah spesifikasi mengenai bagaimana menjalankan kontainer. Jadi dalam pod ini itu isinya beberapa kontainer, di mana kontainer itu jalanin yang tadi Nginx, MySQL dan lain-lain kayak di Docker. Karena itu Kubernetes dipanggilnya container orchestration, yaitu orkestrasi kan kayak yang buat mandu atau buat biar buat ngelola lah. Kemudian ini comment cheat sheet-nya bisa lihat di internet sih. Secara default yang sering pakai kubectl get pod, get service kayak yang tadi objeknya. Terus describe itu buat lihat komennya apa aja di dalamnya. Terus itu sih get all itu buat ngelihat yang kita deploy apa aja, objek yang ada itu apa aja, itu pakai get all. Ini bisa dilihat di itu sih, bisa lihat di internet juga. Yang selanjutnya ada hands on. Ini kalau pakai Minikube. Kalau kalian nggak punya AWS bisa pakai Minikube. Tapi hands on kita sekarang pakai AWS. Terus scriptnya kita pakai yang ini. Ada yang mau nyoba atau dicontohin aja? Halo? Halo. Ada yang mau nyoba atau dicontohin aja? Yang udah nginstal kubectl bisa nyoba kok nanti. Sekarang maksudnya. Tak pandu nanti, tenang kok. Mau nyoba langsung atau dicontohin aja ya? Contohin dulu lah. Oke. Untuk resource-nya bisa lihat di sini. Oh, alamat gitu. Oke. Wait. Komen ini itu udah aku taruh di sini. Kelihatan nggak nih? Di sini tuh udah ada deployment. Di mana deployment tadi itu, bentar. Ini kan ada deployment. Kan yang penting itu ini dulu. Salah satu dari ini. Di sini aku pakai deployment karena cuman ngetes jalanin Nginx terus buat web biasa lah, landing page biasa. Ini aku jalanin pakai deployment, terus replika. Nah, replika ini ada di dalam strukturnya deployment. Terus aku pakai service. Di sini pakai service. Oke. Volume itu nanti adalah kalau butuh kapasitas besar baru pakai volume. Service ini aku pakai port yang aku pakai 81. Kemudian dengan nama landing page P, terus deployment juga landing page P. Terus kalau kita lihat pakai komen yang ada tadi, kubectl get all. Nah, ini. Lihat kan tadi replikanya dari deployment jumlah replikanya kan 2. Di sini ada replikanya. Replika set itu replika set yang ada 2. Yang diminta 2, sekarang yang nyala ada 2, yang ready ada 2. 2 ini tuh nandain apa? 2 ini tuh nandain kalau pod ini itu jumlahnya 2. Yang running 2. Kenapa kok podnya jalanin 2? Karena terkadang kita jalanin
eh, kayak web server itu kadang nggak cuma satu butuh backupan. Jadi kalau ini error, ini masih nyala. Jadi kalau salah satu error, server itu tetap bisa, web itu tetap bisa diakses. Kemudian service ini untuk digunakan buat komunikasi. Misal aku ada database, nanti podku ini komunikasi sama database tadi, minta data di database atau ngirim, itu pakai service ini nanti. Jadi kita udah nggak pakai port kayak di lokal gitu. Di lokal kan manggil pakai port. Di sini nanti service secara otomatis manggil data di port lain. Kemudian ini kan ada service landing. Di sini service itu juga digunakan buat diakses dari luar. Di sini aku pakai load balancer. Jadi ada cluster IP, cuman cluster terus gak ada external IP. Yang ada juga load balancer. Karena kita pakai AWS biar bisa diakses dari luar. Nah, ini tadi service-nya dari ini. Nah, load balancer-nya kan ini. Jadi yang dijalanin ini. Nah, buat aplikasi impianmu, terus bla 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 bla. Terus kalau mau ngubah tulisan ini gimana? Nah, kalau mau ngubah tulisan ini, kita nggak bisa kayak Docker. Docker kan tinggal exec it kan. Kita juga bisa sih, capital exec main it. Kemudian kita tinggal ini, salah satu port. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya. Terus kita misal edit lah var www.html. Kayak Nginx biasa. Yang misal kita mau edit index ini, tapi nggak bisa. Kalau Docker kan bisa. Kalau di Kubernetes bukan base case lah. Sama portnya kan 2. Masa kita mau ngedit satu-satu? Karena itu karena kalau di Kubernetes ini portnya bisa banyak, editnya nggak mungkin satu-satu dong. Nah, karena itu di sini di Kubernetes tadi ada objek namanya config map, di mana kita bisa ganti file satu atau beberapa file yang ada di dalam pod itu. Contoh di var www.html. Terus aku buka di sini, aku nambahin config map. Config map-nya itu aku ubah indeks HTML. Lokasinya indeks HTML-nya di mana? Lokasi indeks HTML-nya di mana? Di sini. var www.html indeks HTML. Oh, indeks ya, karena yang mau kita ubah ini, kita namain juga filenya di config map-nya ini. Contoh, tulisannya tadi buat aplikasi impianmu bersama kami. Terus kita edit, mana ini? Ctrl F. Oh, itu beda. Ada di sini. Bentar. Mana sih? Waduh, kok salah? Mana? Gini lah. Kita lihat dulu. Pertama pakai apply nf, bukan di sini, di level 2 tadi. OB apply nf, config map-nya dulu. Nah, kalau config-nya udah ditambahin, teksnya telur.
LB-nya ke tekan lagi. Wait. Iya. Bentar. Itu load balancernya ketekan tadi soalnya. Pakai forwarding port tadi. Oke. Oh. Oke, kemudian forwarding. Terus service-nya ini oke. Press ini tingkatnya. Lengthnya lama soalnya kalau nggak tahu dia adanya poros. Oke, ini terus oke. Get oke, mau nyari itu. Bentar. Ini. Oke. Ya push portnya buat nge-trigger konflik mapping terus.
Oke, ini kan udah jadi, udah ganti sesuai nih config map. Wait, mana tadi? Nah, sesuai nih. Sorry, tadi load balancernya error karena lama kalau trigger. Nggak tahu triggernya lama tadi. Ada pertanyaan? Bentar. Mana tadi? Ini. Kalau kalian pakai itu tadi bisa kok, apa kalau pakai config map. Kalau pakai load balancer itu lama karena trigger dari AWS-nya. Bisa 2 menitan soalnya. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau nyoba? Halo? Halo. Sorry, kalau nggak ada pertanyaan atau mau diakhirin aja. Kalau mau nyoba ada di itu kok, GitHub-nya ini. Nanti PPT-nya aku kirim juga buat komennya. Oke, kalau udah aku akhirin aja ya. Itu apa? Apply. Pakai yang level 2 kalau mau jalanin itu. Nanti atau besok paling ku tambahin di readme-nya cara deploy-nya gimana. Oke, koirin ya, Rek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.